apa kabar? Kembali lagi bersama Kak Michael. Belajar IPA itu menyenangkan. Pada video kali ini, kakak akan membahas materi tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana. Nah, jadi untuk itu jangan kemana-mana, ikuti terus materi ini sampai selesai. Oke, mungkin sebelum dimulai ada yang bertanya, apa itu pesawat sederhana? Jadi pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia atau mempermudah usaha. Bukan memperkecil usaha ya, tapi hanya untuk mempermudah usaha. Secara umum, pesawat sederhana dibedakan atas pertama, tuas atau pengungkit, kedua, katrol, ketiga, bidang miring, dan yang keempat adalah roda berporos. Tapi pada chapter yang pertama ini, kita hanya akan membahas tentang tuas atau pengungkit. Ini adalah contoh-contoh dari pesawat sederhana. Ada gunting, jungkat-jungkit, sepeda, roda dorong, martil, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Tuas. Ternyata tuas juga terbagi menjadi 3 golongan, yaitu tuas golongan 1, tuas golongan 2, dan tuas golongan 3. Tuas golongan pertama. Cara kerja dari tuas ini dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, di mana titik tumpu berada tepat di tengah-tengah dan kuasa serta beban berada pada kedua ujungnya. Jadi, contoh dari tuas ini adalah gunting. Gunting merupakan salah satu contoh dari tuas golongan pertama. Kenapa? Coba kita perhatikan gunting ini. Di tengah-tengah ini merupakan titik tumpu dari gunting tersebut. Kemudian di ujung satunya ini merupakan titik beban dari gunting ini. Apabila kita menggunting kertas, ini merupakan titik bebannya. Dan yang kita pegang ini merupakan titik kuasanya. Jadi, gunting merupakan salah satu contoh dari tuas golongan pertama. 2. Tuas golongan kedua. Tuas golongan kedua ini berbeda dengan tuas golongan yang pertama. Apa bedanya? Coba kita lihat gambar di bawah ini. Ternyata titik tumpu pada tuas golongan kedua berada pada ujungnya. Titik beban berada di tengah dan titik kuasa berada pada ujung yang satunya. Jadi berbeda kan dengan tuas golongan yang pertama? Nah, kira-kira apa contohnya? Jadi, contohnya adalah Pelubang kertas. Pelubang kertas merupakan salah satu contoh tuas golongan kedua. Kenapa? Coba perhatikan di sini. Titik kuasa dari pelubang kertas itu berada di belakang, sedangkan titik beban itu berada di tengah-tengah dan titik tumpu berada di depan. Sehingga pelubang kertas merupakan salah satu contoh dari tuas golongan kedua. 3. Tuas golongan ketiga. Tuas golongan ketiga ini berbeda pula dengan tuas golongan pertama dan tuas golongan kedua. Apa bedanya? Kita lihat pada gambar di bawah ini. Titik tumpu pada tuas golongan ketiga berada di ujungnya, sedangkan titik kuasa berada tepat di tengah dan titik beban berada di ujung satunya. Kira-kira dari gambar ini, apa yang menjadi contoh dari tuas golongan ketiga ini? Iya, benar sekali. Contohnya adalah stempler atau hektar. Stempler merupakan salah satu contoh dari tuas golongan ketiga. Kenapa? Coba kita perhatikan di sini. Titik tumpu dari stempler itu berada di belakang, sedangkan titik kuasanya itu ada di tengah. Saat kita menekan, ini titik kuasanya, dan titik beban itu berada pada ujungnya. Jadi stempler merupakan salah satu contoh dari tuas golongan ketiga. Ini adalah contoh-contoh tuas yang lain, baik tuas golongan pertama, tuas golongan kedua, dan tuas golongan ketiga. Rumus keseimbangan. Rumus keseimbangan pada tuas dapat terjadi apabila beban dan kuasa berada dalam kondisi seimbang. Sehingga dari gambar ini kita dapat tarik kesimpulan bahwa F adalah gaya dengan satuan Newton, sehingga FB di sini dapat dinyatakan sebagai gaya beban. Dan FK merupakan gaya kuasa yang keduanya memiliki satuan Newton. Di antara titik tumpu dan titik beban terdapat LB. Apa itu LB? LB adalah lengan beban.
Di antara titik tumpu dan titik kuasa terdapat LK yang disebut lengan kuasa, yang kedua-duanya memiliki satuan meter. Sehingga persamaannya dapat ditulis FB dikali LB sama dengan FK dikali dengan LK, di mana FB adalah gaya beban dengan satuan Newton, LB adalah lengan beban dengan satuan meter, FK adalah gaya kuasa dengan satuan Newton, dan LK adalah lengan kuasa dengan satuan meter. Keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis pada tuas dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. Km sama dengan FB per FK, atau Km sama dengan LK per LB. Atau dengan kata lain, keuntungan mekanis sama dengan gaya beban dibahagi dengan gaya kuasa, atau keuntungan mekanis sama dengan lengan kuasa dibahagi dengan lengan beban. Kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, Sony mengungkit batu dengan sebatang kayu yang panjangnya 3 meter. Jarak antara batu dan titik tumpu 1 meter. Jika berat batu 600 Newton, berapakah gaya kuasa Sony agar tuas menjadi seimbang dan batu bisa terangkat? Untuk dapat menjawab soal seperti ini, mari kita lihat gambar berikut. Sony menggunakan kayu sebagai pengungkit dengan panjang kayu 3 meter. Kayu tersebut digunakan untuk mengungkit batu, di mana jarak titik tumpu dengan batu yang diungkit adalah 1 meter. Jadi di sini, jarak titik tumpu dan titik beban itu disebut lengan beban. Jadi, lengan beban adalah 1 meter. Sedangkan jarak titik tumpu dengan titik kuasa atau lengan kuasa masih belum diketahui. Untuk itu, seperti yang sudah dijelaskan tadi, Sony telah menggunakan kayu atau tuas sepanjang 3 meter. Jarak titik tumpu dan titik beban adalah 1 meter. Jadi, kira-kira berapa sisanya? Benar sekali, sisanya adalah 2 meter. Otomatis di sini, titik tumpu dan titik kuasa memiliki jarak 2 meter. Untuk itu, LK atau lengan kuasa sama dengan 2 meter. Kita lanjut. Beban atau berat batu sama dengan 600 Newton. Ini adalah beban yang akan diangkat oleh Sony. Jadi FB atau gaya beban sama dengan 600 Newton. Sedangkan FK atau gaya kuasa atau gaya Sony itu yang akan kita cari pada soal ini. Oke, mari kita jawab. Diketahui panjang tuas sama dengan 3 meter. LB sama dengan 1 meter. Sehingga LK sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2 meter. Untuk FB sebesar 600 Newton. Yang akan kita cari yaitu FK atau gaya kuasa. Untuk penyelesaian, mari kita gunakan persamaan berikut. FB dikali LB sama dengan FK dikali LK. Berdasarkan rumus di atas diperoleh 600 dikali 1 sama dengan FK dikali 2. Sehingga hasil 600 dikali 1 adalah 600. Jadi 600 sama dengan FK dikali 2. Sehingga FK adalah hasil bagi dari 600 dibagi 2. Yang hasilnya adalah 300. Sehingga kuasa Sony untuk mengangkat batu tersebut adalah sebesar 300 Newton. Oke, itulah pembelajaran tentang tuas dan diucapkan banyak terima kasih telah nonton sampai selesai video ini. Dan diharapkan kita dapat bertemu kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya. Oke, salam belajar IPA menyenangkan.